Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Imanullah. Nomor induk mahasiswa saya 052685929. Saya berasal dari PBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasi pada tugas 2 di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya bacakan soal. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1 jika golongan A dengan gaji 5 juta, 2 jika golongan B dengan gaji 6.500.000, jika golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kemudian lembur dari 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lembur 34%. Yang keempat, jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Dan yang terakhir, jika lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output ambil ke layar jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, sini saya sudah akan membuatkan kodenya. Nah, ini di kode ini saya akan menjelaskan yang ada di perhitungan gaji karyawan. Program ini dirancang untuk mengotomatisasi perhitungan dan kompensasi karyawan dengan mempertimbangkan 2 variabel utama, yaitu golongan jabatan dan durasi kerja lembur. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kesalahan perhitungan manual dan memberikan output yang terformat secara rapi, ya, untuk merapikan agar tidak terjadi kesalahan. Baik, langkah yang pertama adalah objek scanner dari paket Java Util yang berfungsi sebagai antarmuka untuk menangkap input pengguna dari konsol. Program kemudian menampilkan prompt untuk meminta pengguna untuk memasukkan kode golongan karyawan. Dalam hal ini, opsi yang tersedia adalah golongan A, B, atau C. Input ini disimpan dalam variabel bertipe string untuk selanjutnya diproses dalam logika pemilihan. Ya, kurang lebih di sini ya letaknya. Oke, jadi yang saya sampaikan untuk inisialisasinya pada di scan-nya di Java Util. Baik, selanjutnya yang kedua, setelah data golongan diterima, program ini menerapkan struktur control switch case untuk memetakan golongan tersebut ke dalam nilai gaji pokok yang spesifik. Sebagai contoh, jika pengguna masuk golongan A, variabel gaji pokok, maka diinisialisasi dengan nilai 5 juta. Pemetaan ini juga berlaku untuk golongan B dan C dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, di sini sudah menggunakan gaji pokoknya. Tadi gaji A berapa? 5 juta, kemudian gaji B 6.500.000 dan C 9.500.000. Semuanya sudah tercantumkan di data golongan. Kemudian selanjutnya beralih ke komponen kedua. Program meminta input mengenai jumlah jam lembur. Pada tahap ini menerapkan mekanisme validasi menggunakan metode hasNameIn. Fungsi ini berperan penting memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna benar-benar terformat, sehingga mencegah terjadinya kesalahan
runtime atau crash akibat input yang tidak valid. Ini komponen keduanya pada jam lembur. Ya, ini inputnya di sini, ini intinya jam lembur, kemudian kita masukkan jam lemburnya di sini. Dia kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya jika jam lembur valid, program selanjutnya masuk ke serangkaian logika kondisional if untuk menentukan persentase tambahan gaji. Ini persentase gajinya tadi, jika lemburnya 1 jam maka mendapat gaji lembur 30% dari gaji pokok. Ini bekerja dengan kenaikan bertahap, dimulai dari 32% dengan 1 jam lembur, 22% jam lemburnya mendapat 3 jam. Kemudian jika lembur dari 4 jam maka mendapat lemburannya, gaji lemburan 24% dari gaji pokok. Yang terakhir ini lebih dari 5 jam maka mendapat 38% dari gaji pokok. Sehingga mencapai batas maksimal 38% untuk lembur 5 jam atau lebih. Variabel persen lembur kemudian ditentukan berdasarkan kriteria jam lembur tersebut, jam kerja tersebut. Ya, ini untuk jam lemburnya tadi dijelaskan untuk menginput data jam lemburnya ya. Kemudian program menghitung mulai absolut dari gaji lembur dengan mengalihkan gaji pokok dengan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya untuk total penghasilan diperoleh untuk menjumlahkan gaji pokok dan nominal lembur tersebut. Perhitungan ini menggunakan data double untuk memastikan presisi nilai, meskipun akhirnya dapat diformasi ke dalam bentuk bilangan bulan. Ya, di sini saya akan merandingkan. Baik, ya, saya sudah ini misalnya kita masukkan golongan karyawan C, misalnya dia mendapat jam lembur 5 jam, maka hasil perhitungannya golongan C terdiri dari gaji pokok 9.500.000 kemudian ditambah gaji lembur 3.610.000, berarti mendapatkan 38% dari gaji pokok, sehingga mendapat total penghasilannya 13.110.000. Baik, kita akan mencoba lagi. Baik, untuk saya akan mencontohkan lagi ya. Bisa kita masukkan golongan karyawan B. Oke, misalnya kita masukkan jam lemburnya 4 jam. Jadi untuk jumlah seluruhnya, jika karyawan B gaji pokoknya 6.500.000, maka dia mendapat 4 jam lembur mendapatkan gaji lemburnya 2.340.000. Jadi total penghasilannya 8.840.000. Baik, ini merupakan hasil mencetak rincian perhitungan menggunakan metode printf, bukan print biasa. Ya. Kenapa? Karena memungkinkan kita untuk melakukan pemrograman teks yang lebih kompleks, yang lebih secara jelas ya, khususnya untuk penambahan pemisah ribuan dan penempatan mata uang rupiah. Ini tetap menjaga tampilan output profesional, mudah dibaca dan mudah dipahami. Baik, mungkin presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.